Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai administrasi kurikulum. Sebelumnya saya akan mengenalkan rekan-rekan dari kelompok 4. Yang pertama ada Iza Sabrina Bilbi, yang kedua Gita Lutfiah, yang ketiga Inayatul Zakia, dan yang keempat Nasrin Amelia Sari. Yang pertama kita akan membahas pengertian administrasi kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculum, awalnya mempunyai pengertian a running course, dan dalam bahasa Prancis yakni courir, yang berarti to run, artinya berlari. Istilah itu kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran atau course yang harus ditempuh untuk mencapai gelar penghargaan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan ijazah. Istilah ini kemudian dipakai dalam dunia pendidikan menjadi jalan, usaha, kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran. Kemudian istilah ini tersebut berkembang menjadi sejumlah mata pelajaran yang diberikan di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh ijazah tertentu. Dalam kamus tersebut, kurikulum dapat diartikan menjadi dua macam: peraturan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengertian ini menggarisbawahi adanya 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, isi, organisasi, serta strategi. Selanjutnya, pengertian administrasi kurikulum seperti yang dikutip oleh Khairotunisa. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fungsi administrasi kurikulum diantaranya yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum berarti menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum itu sendiri dan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Yang ketiga, pergerakan kurikulum. Pembelajaran di kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran, semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata. Pada pelaksanaannya, kurikulum dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat madrasah. Kepala madrasah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan madrasah yang dipimpinnya. Yang keempat, pengawasan kurikulum. Pengawasan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh yayasan, kepala madrasah, serta pengawasan madrasah dari dinas pendidikan setempat. Komponen administrasi kurikulum. 1. Komponen tujuan. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. 2. Komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari mata pelajaran yang menjadi bahan diskusi dalam proses belajar mengajar. 3. Komponen metode. Metode merupakan cara, jalan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode dipilih berdasarkan tujuan yang dirumuskan. 4. Komponen evaluasi. Evaluasi atau penilaian harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Tugas dan peran kepala sekolah dalam administrasi kurikulum. 1. Konsep peranan kepala sekolah. Pengertian peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Di dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Berkenaan dengan hal tersebut, maka peran kepala sekolah sangat penting dalam semua jenjang dan jenis pendidikan, agar mereka mampu dan dapat melaksanakan fungsinya. 2. Kepala sekolah
sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai peran yang menentukan dalam pengelolaan manajemen sekolah. Berhasil tidak tujuan sekolah dapat dipengaruhi bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi manajer. 3. Kepala sekolah sebagai edukator. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah sebagai pendidik harus mampu menguasai berbagai macam pendekatan teknik, metode, dan strategi dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, kunci keberhasilan proses kegiatan pembelajaran ditentukan oleh kepemimpinan dan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. 4. Kepala sekolah sebagai administrator. Peranan kepala sekolah sebagai administrator pendidikan sebagai pendayagunaan berbagai sumber atau manusia, sarana, dan prasarana, serta berbagai media pendidikan lainnya secara optimal, relevan, efektif, dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Kegiatan pokok administrasi manajemen. 1. Penyusun program pengajaran semesteran atau caturwulan dengan tujuan menjabarkan bahan pengajaran yang akan disampaikan oleh guru dan mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru. 2. Fungsi program pembelajaran semester atau caturwulan, yaitu pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran selama satu semesteran atau caturwulan, bahan oleh kepala sekolah, dan pengawasan dalam melakukan pembinaan terhadap guru. 3. Langkah yang ditempuh dalam program pembelajaran caturwulan yaitu mempelajari garis besar, mengelompokkan bahan pengajaran, menghitung banyaknya satuan bahasan, menghitung banyaknya mingguan efektif. Prinsip operasional administrasi manajemen. Yang pertama ada prinsip efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, prinsip efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya murah. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, baik anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Di samping itu, perencanaan kurikulum yang dilakukan di tingkat daerah juga meliputi penyusunan rencana pelaksanaan kurikulum seperti penyusunan kalender pendidikan untuk setiap tahun ajaran pada masing-masing daerah. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.